Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Rehana dengan NIM I1C021016 akan mempresentasikan hasil CBL saya sistem pengantaran obat dengan berjudul optimalisasi sistem pengantaran obat untuk pasien kanker. Berdasarkan kasus yang tertera, yaitu seorang pasien berusia 60 tahun didiagnosis dengan kanker paru stadium 3. Dia telah menjalani kemoterapi selama beberapa bulan tetapi mengalami efek samping yang signifikan seperti mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Dokter yang merawat mempertimbangkan beberapa opsi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Berikut merupakan rumusan masalah yang harus dipecahkan. Yang pertama ada pemilihan sistem pengantaran obat. Jadi berdasarkan kasus yang tertera, pemilihan yang tepat yaitu adalah nanopartikel. Karena sistem pengantaran obat berbasis nanopartikel itu dirancang untuk meningkatkan akumulasi obat pada jaringan target khususnya sel kanker. Sistem ini memanfaatkan karakteristik biologis tumor seperti exchange permeability and retention effect sehingga obat lebih banyak terakumulasi di jaringan kanker dibandingkan jaringan sehat. Pada pasien usia 60 tahun dengan efek samping kemoterapi berat, sistem nanopartikel menjadi pilihan yang paling rasional karena mampu mempertahankan efektivitas terapi dengan efek samping yang lebih ringan sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan pengobatan dan kualitas hidup pasien. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem nanopartikel mampu meningkatkan indeks terapeutik anti kanker. Dengan distribusi yang lebih selektif, kerusakan pada jaringan sehat dapat diminimalkan sehingga efek samping seperti mual, muntah, dan anoreksia dapat berkurang. Sedangkan untuk kekurangannya, penggunaan nanopartikel masih menghadapi keterbatasan berupa biaya tinggi dan akses yang belum merata. Selain itu, terdapat potensi aktivitas sistem imun dan akumulasi partikel di organ tertentu yang memerlukan evaluasi keamanan jangka panjang. Untuk pemilihan obatnya, ada beberapa obat anti kanker yang telah dikembangkan dalam bentuk nanopartikel seperti liposomal, doxorubicin, dan juga napazolizumab. Formulasi ini terbukti memiliki profil keamanan yang lebih baik dan toksisitas sistemik yang lebih rendah dibandingkan sediaan konvensional. Untuk dosisnya, liposomal doxorubicin 40-50 mg setiap 4 minggu dan napazolizumab 100 mg untuk setiap minggu dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Tantangan resiko sistem nanopartikel, jadi implementasi sistem nanopartikel itu menghadapi tantangan ekonomi dan teknis, termasuk biaya terapi yang tinggi dan keterbatasan fasilitas kesehatan. Selain itu, meskipun efek samping sistemik berkurang, terdapat risiko reaksi hipersensitivitas dan akumulasi nanopartikel, sehingga pemantauan klinis tetap diperlukan. Selanjutnya ada edukasi dan terapi non-farmakologi. Untuk edukasi, pasien dapat diberikan pemahaman mengenai manfaat pengobatan atau terapi, serta kemungkinan efek samping yang dapat terjadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak terlalu teknis, dan diulang secara berkala. Kemudian keterlibatan keluarga secara aktif dalam proses edukasi membantu meningkatkan jadwal pengobatan dan kunjungan terapi, di mana pengingat obat seperti alarm kalender terapi dari keluarga dapat membantu pasien mengikuti jadwal pengobatan secara konsisten. Selanjutnya ada monitoring, di mana pemantauan rutin oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan, mendeteksi efek samping yang lebih dini, dan memperkuat kembali edukasi pasien. Terakhir ada edukasi nutrisi, di mana karena pasien mengalami penurunan nafsu makan, sehingga pasien dapat diberikan edukasi berupa anjuran makan porsi kecil tetapi sering, pemilihan makanan tinggi kalori dan protein, serta penyesuaian tekstur makanan sesuai toleransi pasien. Kesimpulannya, pemilihan sistem pengantaran obat berbasis nanopartikel merupakan solusi paling rasional pada pasien kanker paru stadium 3 dengan efek samping kemoterapi berat karena mampu meningkatkan spesifisitas pengantaran obat ke sel kanker dan menurunkan toksisitas sistemik. Keputusan ini berdampak langsung pada penentuan dosis dan frekuensi pemberian obat yang lebih terkontrol dan individual sesuai guideline, khususnya pada pasien usia lanjut. Meski memiliki tantangan seperti biaya dan keterbatasan akses, keberhasilan terapi dapat ditingkatkan melalui edukasi pasien lansia yang sederhana, berulang, dan juga melibatkan keluarga, serta didukung penggunaan pengingat obat, meningkatkan kepatuhan penggunaan dan edukasi nutrisi agar pasien tidak kehilangan nafsu makan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.